Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully you're fine. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian semuanya sehat-sehat. Well students, see again with me, Mrs. Dewi, in a video about simple present tense. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bu Dewi. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang simple present tense melalui video ini. Oke? Well students, let's start to study about simple present tense. Oke? Yuk kita mulai belajar tentang simple present tense ya nak ya. Simple present tense ini sangat berguna untuk kalian bisa membuat kalimat yang tepat. Ya. Nah, apa sih penggunaan simple present tense itu digunakan kapan, untuk apa? Nah, kita lihat bahwa simple present tense ini digunakan untuk pertama, menyatakan sebuah kebenaran. Yang kedua, menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat ini. Yang ketiga, juga untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau kebiasaan. Nah, contohnya apa? Kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Misalnya, take a bath twice a day. Take a bath itu tuh mandi, twice itu 2 kali, a day itu sehari. Berarti take a bath twice a day artinya adalah mandi sehari 2 kali. Itu suatu kebiasaan bukan? Kebiasaan ya kan? Nah, kemudian contoh peristiwa yang terjadi pada saat ini. Ya, saat ini today I make a video of simple present tense. Nah, ada kalimat I make, saya membuat. A video, sebuah video. About simple present tense, itu tentang simple present tense. Today, hari ini. Berarti hari ini saya membuat sebuah video tentang simple present tense. Kapan terjadinya? Hari ini, saat ini. Ya kan? Kalau yang tadi mandi sehari 2 kali itu adalah suatu kebiasaan, suatu yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, kemudian simple present tense ini seharusnya bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya tadi kan mandi sehari 2 kali. Setiap hari kamu makan sehari misalnya 3 kali. Setiap hari, kalau pas nggak pandemi ya, kalian berangkat ke sekolah. Kalau pas pandemi, setiap hari kalian belajar secara daring. Itu juga merupakan kegiatan yang terjadi saat ini atau dilakukan berulang-ulang atau suatu kebiasaan. Nah, untuk jelasnya, pola kalimatnya seperti apa sih? Nah, untuk simple present tense ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa contoh kegiatannya adalah kegiatan yang terjadi sehari-hari atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau sudah menjadi suatu kebiasaan atau sesuatu yang terjadi pada saat ini ya, saat ini, sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke pattern. Pattern itu kalau dalam bahasa Inggris, pattern kalau dalam bahasa Indonesia pola kalimat ya. Pola kalimat setiap tense, setiap bentuk waktu itu pasti memiliki pola kalimat. Nah, biasanya pola kalimat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah positive sentence. Positive sentence artinya adalah kalimat positif. Yang kedua, negative sentence. Negative sentence ini artinya adalah kalimat negatif. Yang ketiga, interrogative sentence. Dalam bahasa Indonesia, interrogative sentence disebut dengan kalimat tanya. Tadi saya bilang dalam bahasa Indonesia, sebenarnya pola kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu pada dasarnya itu sama, hanya perbedaan bahasa. Maka karena berbeda bahasa, tentu saja pola kalimatnya berbeda tergantung dari subjeknya, dari kata kerjanya, dan sebagainya. Oke, untuk pola kalimat yang pertama yaitu positive sentence. Pola kalimatnya dibagi menjadi 2. Kenapa dibagi menjadi 2? Karena apabila subjeknya plural, rumusnya adalah subject plus verb 1.
apabila subjeknya singular, maka rumusnya adalah subjek plus verb one yang ditambah s atau es. Ya. Contohnya, I meet Mrs. Riana once a week. Saya berjumpa Ibu Riana sekali dalam seminggu. Untuk kalimat singular, contohnya adalah she meets. Kenapa kok tadi meet tak ada s-nya? Sekarang subjeknya diganti she, itu ada s-nya. Ya, memang seperti itu rumusnya untuk subjek he, she, it, subjek tunggal, maka verbnya ditambahi s atau es. Tetapi apabila subjeknya plural, yaitu I atau we atau you atau they atau subjek jamak yang lebih dari satu, maka verbnya tidak perlu ditambahi s atau es. Oke, kalau untuk artinya sama. Ya, dia berjumpa Ibu Riana sekali dalam seminggu. Yang membedakan apabila subjeknya singular, maka verbnya ditambahi s atau es. Sedangkan apabila subjeknya plural, verb one-nya atau kata kerja bentuk pertamanya tidak perlu ditambahi s atau es. Oke? Selanjutnya untuk negative sentence atau kalimat negatif. Pola kalimatnya seperti apa? Untuk pembagian subjeknya masih sama, ya. Selalu ada dua rumus di setiap jenis kalimat. Karena apa? Karena tergantung dari subjeknya. Apabila subjeknya plural, maka untuk kalimat negatif rumusnya adalah subjek plus don't plus verb one plus bla bla bla. Kenapa di sini ada kata don't? Karena ini kan kalimat negatif. Jadi don't di sini artinya adalah tidak. Ya. Verb one masih verb one karena apa? Karena untuk negative sentence memang menggunakan verb one. Contohnya, I don't meet Mrs. Riana once a week. Saya tidak berjumpa Ibu Riana sekali dalam seminggu. Tidak berjumpa. Sedangkan untuk pola kalimat untuk yang subjeknya singular, yaitu apabila subjeknya he, she, atau it, atau subjek tunggal, maka di sini kata tidak menggunakan done, tetapi menggunakan doesn't. Saya ulangi ya. Untuk kata tidak menggunakan don't, tetapi menggunakan doesn't. Ya. Polanya adalah subjek plus doesn't plus verb one plus bla bla bla. Ya. Doesn't artinya tidak. Contoh kalimatnya, she doesn't meet Mrs. Riana once a week. Dia tidak berjumpa Ibu Riana sekali dalam seminggu. Ya. Kalau untuk plural, maka menggunakan don't plus verb one. Kalau subjeknya singular atau subjek tunggal, maka rumusnya adalah she doesn't atau subjek plus doesn't plus verb one. Nah, sekarang kita ke interrogative sentence. Kita ke kalimat tanya. Pola kalimatnya seperti apa atau rumus kalimatnya seperti apa? Masih seperti tadi, subjek selalu yang menentukan rumus, yang menentukan nanti kalimatnya atau yang menentukan nanti kata kerjanya seperti apa adalah subjek. Subjek di awal kalimat. Ya. Atau karena ini interrogatif, maka tidak terletak di awal kalimat, ya. Kita tentu saja melihat rumusnya di sini untuk subjek plural apabila subjeknya jamak yang terdiri dari contohnya I, we, you, they. Maka rumusnya adalah do plus subjek plus verb one plus bla bla bla. Nah, do di sini artinya adalah apakah? Do you meet? Do plus subjek plus verb one. Do you meet? Apakah kamu berjumpa Bu Riana sekali dalam seminggu? Sekarang kalau subjeknya singular. Contohnya kalau di sini pakai she ya. Rumusnya adalah does plus subjek plus verb one plus bla bla bla.
Tentu saja jangan lupa tanda tanya di belakang. Does di sini artinya adalah apakah, ya. Apakah she, dia, meet, berjumpa Mrs. Riana once a week? Apakah dia berjumpa Ibu Riana sekali dalam seminggu? Ya. Jadi perbedaan untuk interrogatif ini, kata apakah menggunakan do apabila subjeknya plural. Kata apakah menggunakan does apabila subjeknya singular. Jelas ya? Nah, sekarang untuk pola kalimat beserta dengan contoh dan arti sudah terlewati. Nah, kita ke kata-kata yang sulit. Misalnya di sini perubahan verb one ke verb one yang dikasih s atau es. Nah, di sini contoh-contohnya juga ada. Misalnya go. Go itu artinya pergi. Go itu verb one. Tetapi apabila menjadi verb one s atau es, maka menjadi goes. Meet yang artinya berjumpa. Ya. Verb one s atau es-nya adalah meets. Eat menjadi eats. Wear menjadi wears. Take menjadi takes. Look menjadi looks. Ya. Nah, kemudian ini untuk penggolongan subjek sebenarnya sudah dibahas tadi ya anak-anak ya. Untuk subjek plural atau jamak, contohnya I yang artinya saya, we artinya kami atau kita, you artinya kamu atau kalian, they artinya mereka. Sedangkan subjek singular yaitu subjek tunggal, contohnya adalah he, dia di sini menggantikan laki-laki, she di sini menjelaskan tentang perempuan. Dan it artinya dia juga, tetapi selain manusia. Contohnya untuk benda, untuk hewan, dan untuk tumbuhan. Yang pasti selain manusia. Kalau untuk manusia, laki-laki pakai he, perempuan pakai she. Selain manusia menggunakan it. Apabila tunggal. Oke? Well, student, that's all the material of simple present tense. I hope you can understand the material. So, thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.